Kemudian yang paling mengecewakan adalah Zuxi no timnas. Zuxi tidak di timnas. Tapi sejujurnya gue tahu Zuxi ini gak bakal masuk timnas. Kok tahu? Iya. Dari mana tahu? Ada omongan-omongan sebelah kanan dan kiri. Oh gitu. Gue aja malah nggak tahu jujur. Gue tahu. Oh ya? Ya, Zuxi nggak akan masuk di timnas. Oh gitu. Terus? Karena ya waktu itu ada omongan, ya Zuxi itu orangnya dimensional apa segala macam. Oke. Dan ya ternyata gue nggak tahu itu siapa yang memberikan opini tersebut dan Zuxi nggak dimasukin timnas. Ternyata Coba siapa yang ngomong Junior? Ya kalau emang semuanya jago, oke lah semuanya jago. Tapi di mata gue ada 3 player yang sebenarnya udah menurun dari overall. Mungkin 2 nggak gue sebutin, tapi 1 Ryzen harus gue omongin gimana dia mestinya komit ikut PMPL menurut gue. Walaupun ya alasannya fokus ke SEA Games, tapi terus muncullah 4 coach waktu itu. Matthew lembek, nggak usah. Nggak masuk juga ke nominasi gue. Kayak Matthew nggak gitu ya? terlalu lembek menurut gue. Entruf nggak cocok jadi coach menurut gue. Nggak ada prestasinya juga. Tapi Entruf teorinya bagus banget. Analisnya gue nonton. Yeah. Secara analisa, makanya gue bilang untuk analis Entruf bagus sebenarnya. Bisa aja. Tapi untuk secara coach menurut gue enggak. Lihat prestasinya juga apa untuk Aura? Paling lolos ke PMPLC doang. Jadi masih kurang menurut gue. Muncul lagi nama Jeffrey. Jeffrey ada beberapa omongan gue masuk karena dia bekas ex Onyx juga coachnya. Cukup oke. Dan beberapa feedback dari dia terakhir pemain. Beletron ya? Iya Beletron, tapi gue tahu dia jadi analis Bigetron juga waktu itu. Gue ada beberapa kali datang. Bigetron juga pemainnya juga oke, kayak dia mengerti apa yang kita inginkan. Terus dia langsung kayak mencoba meluruskan seperti apa. Jadi feedbacknya sebenarnya cukup baik untuk Jeffrey. Kemudian muncul lagi namanya Andrew Clover ya. Andrew Clover, menurut gue di kuping gue kanan kiri bilangnya orang agak ekstrim. Agak ekstrim, kemudian berlebihan. Ekstrimnya dalam hal apa dia? Yang lu dengar? Cara mendidik katanya terlalu keras. Gitu. Okay. Tapi dia punya prestasi dan teori menurut gue beberapa orang bilang dia adalah gurunya guru. Andrew Clover ini. Angkatannya Super Nair ya? Iya, Iya, mungkin ya. Karena kita tahu lah Super Nair paling jago banget gitu. Iya. Tapi lo sendiri sudah 100% kayak mengerahkan ini untuk ke seleksi lah pemilihan coachnya. Tapi lo sendiri sebenarnya ada nggak sih coach yang pengen lo pilih sendiri gitu dari PUBG Mobile? Dari PUBG Mobile ya? Atau lo serak nggak sih sama 4 teratas ini dulu deh? 4 teratas ini, jujur gue memprediksi tadinya kan gue udah tahu nih 4 ini gitu kan, gue tahu gitu. Oh ada 4 ini. Dalam subjektivitas gue tadinya gue kira Entruf. Nggak banget dah. Iya tadinya kan gue di luar tim seleknas kan, makanya ini Entruf kali ya. Karena kan jujur gue nggak tahu nama Andrew Clover jujur. Kalau Jeffrey gue tahu. Andrew Clover tadi gue nggak tahu sama sekali, terus gue riset sendiri gitu loh. Gue riset sendiri, terus abis itu gue tanya orang, oh gitu. Nah, akhirnya ya pas menerima hasil, akhirnya kan terima data yang sudah terseleksi gitu kan. Oh akhirnya Andrew Clover ya, gue nggak ada maksudnya nggak ada yang kayak menyayangkan gitu, nggak ada memang. Soalnya kalau gue menyayangkan mungkin karena gue benar-benar pegiat PUBG Mobile banget ya. Iya. Jadi ada 2 nama lagi menurut gue nih. Yang pertama Lovelem itu Coach GD. Yang satu lagi orang lupa mungkin nama Devian dari Alter Ego. Masuk ke tuh 2 itu. Lovelem sama Devian. Devian enggak. Lovelem ada ya. Lovelem ada. Tapi Devian. Sekarang ada yang ada di Platnas itu kan Andrew, Jeffrey, Sinyo, Lovelem. Lovelem oke lah. Tapi Devian orang-orang pada lupa kayaknya. Ini orang berpotensi coach yang bagus menurut gue. Tapi kan kalau tim coach ditentukan sama Seleknas. head coach. Oh head coach. Jadi head coach dulu, baru dia panggil timnya gitu loh. Kayaknya bisa memilih. Lain kali gue jadiin seleknas lah. boleh. Nanti ya. Karena jujur ya mungkin kalau gue nggak pilih ya udah gitu, gue sekedar mungkin ya cuma analis atau caster gitu. Tapi Devian nih orang yang berpotensi menurut gue buat coach. Dia ya bawa Alter Ego, Aero Wolf juga ke PMGC.
Oh iya benar-benar Aerowolf itu ya. Dan caranya dia gue dengar di Aerowolf juga oke. Kemudian juga waktu itu Aerowolf ini ya rosternya si Potato kan? Iya benar-benar. Kemudian juga Super Una ya. Spaoff, Renore. Jadi menurut gue ini orang-orang yang ya sangat disayangkan nggak masuk sih ke jajaran timnas. Ya kita di sini nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul sih. Tapi ya banyak sih sebenarnya banyak, tapi masih gue tahan-tahan ya. Tapi gini kan intinya satu, sekarang target kita adalah gimana achieve aja gitu. Yeah. Jadi sekarang tugas gue mengawasi mereka, pelatnas mereka supaya lancar, nggak ada halangan pas nanti bertanding ya performa maksimal, udah itu aja. Kalau misalnya ada faktor eksternal ya oke. We never know gitu kan. Gue juga nggak intervensi sih, cuma ya udah kayak ada beberapa. Oh nggak apa-apa, maksud gue lu sebagai mewakili komunitas kan. Iya. Atau orang yang dipaksa untuk kontra gitu. Emang siapa yang paksa lu? Enggak sih, diri gue sendiri gue juga. Karena ya udah. Emang lu paksa kok Agung? Nggak membantu ide untuk kontra juga. Ada apa lagi sih yang bisa dikontrain kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang di belakang juga lagi seperti itu. Dan itu hal wajar lah, pro dan kontra itu selalu ada di dalam polemik apapun gitu. Oke, ini udah tau lah ternyata Andrew Clover dan Jeffrey dan jajarannya ada Sinyo dan juga Laflame. Gue harap ya bisa mendapatkan yang terbaik juga dengan pemain-pemain pilihan mereka. Namun ini kemarin Mas Ibnu juga udah update ya Pelatnas 2 ya. Pelatnas 1, Pelatnas 2 boleh diceritain juga nggak? Oh ya boleh. Jadi kan Pelatnas tahap kemarin Mas Ibnu juga udah update ya Pelatnas 2 ya. Pelatnas 1, Pelatnas 2 boleh diceritain juga nggak? Oh ya boleh. Jadi kan Pelatnas tahap pertama itu adalah sekaligus seleksi. Oke. Ya seleksi sampai dengan iya. Iya, jadi itu seleksi. Lo mau bahas itu ya? Oke. Jadi tahap pertama itu adalah Pelatnas sekaligus seleksi, di mana gue ngeliat di situ juga mereka semuanya ngerasa fun ya, karena banyak pelatihan yang di mana mereka nggak dapat di tim esports. Contoh ada pelatihan mental, ada program bondingnya juga. Kemarin gue sempat lihat mereka yang kayak disuruh bikin grup terus mereka nari-nari segala macam, kayak ada mereka menjalanin itu fun lah gitu loh. Maksudnya gue ngelihatnya mereka udah nggak mikir siapa yang keterima siapa yang nggak keterima, mereka sangat menghargai dan menjalani itu dengan fun. Jadi pas pengumuman announcement siapapun yang kepilih itu ya mereka udah ngerasa ngerasa seneng lah masuk ke Pelatnas gitu. Dimana kan masuk Pelatnas itu nggak gampang gitu. Lu berapa juta orang pengen masuk Pelatnas itu gitu. Kayak aja dari kualifikasi. Nah, kualifikasi terbuka loh ya bos. Gila. Itu menurut gua ya mereka udah itu sih. Apalagi kan ada sertifikat kan. Mereka udah masuk. Walaupun nanti bakal ada berujung kekecewaan yang dipilih siapa. Oh ya pasti. Itu kalau menurut gue seluruh cabang olahraga nggak ada tuh yang semuanya pro tuh nggak mungkin. Karena pasti semua orang punya idola, semua orang punya pilihan. Dan kita nggak bisa nyenengin semua orang, itu aja sih. Betul sekali. Kemudian ya udah ada yang tidak terpilih dan selamat yang pada terpilih. Betul. Tapi tanpa ada campur tangan lo? Sama sekali nggak sih. Yakin? Jujur gue sama sekali nggak, pas announcement aja. Itu gue nggak tahu sama sekali siapa yang pilih. Cabur lain juga? Maksudnya? Cabur lain ada? Nomor lain maksud lo? Nomor lain ada campur tangan lo? Nggak ada sama sekali. Pure semuanya? Pure sama sekali tidak ada. Dan kalau misalnya masih ada netizen yang ngomong player titipan, itu gue bisa jamin 1000% tidak ada player titipan satupun. Ingat 1000%? Di pengawasan gue. Di pengawasan. Soalnya takutnya kan di luar pengawasan kan kita nggak tahu, tapi gue jamin 1000% karena gue tiap hari di situ ya. Iya. Gue tiap hari di Pelatnas tahap pertama. Jadi gue kurang tidur berarti lo ya. Wah, lumayan. Ini pengabdian nih. Lumayan. Tapi ya itu gue jalannya fun karena passion. Jadi itu semuanya emang kalau dijalanin sesuai passion fun-fun aja sih walaupun capek. Oke. Gitu. Kemudian yang paling mengecewakan adalah Zuxi no timnas. Zuxi tidak di timnas. Tapi sejujurnya gue tahu Zuxi ini gak bakal masuk timnas. Kau tahu? Iya. Dari mana tahu? Ada omongan-omongan sebelah kanan dan kiri.
Oh gitu. Gue cuma nggak tahu jujur. Gue tahu. Oh ya? Ya, Zuxi nggak akan masuk di timnas. Oh gitu. Terus? Karena ya waktu itu ada omongan, ya Zuxi itu orangnya dimensional apa segala macam. Oke. Dan ya ternyata gue nggak tahu itu siapa yang memberikan opini tersebut dan Zuxi nggak dimasukin timnas. Coba Ternyata siapa yang ngomong Junior? Ya pokoknya ada yang memberi informasi ke gue seperti itu. Gitu. Ternyata pas sampai Zuxi nggak masuk timnas, wah berarti dari awal si Andrew Clover nggak nyocok sama Zuxi. Berarti intinya kalau coachnya si Andrew, Zuxi itu nggak masuk. Oke. Itu gue dengar sebelum adanya Seleknas. Oke. Berarti coach ini udah formalitas bukan sih pemilihannya sebenarnya? Kalau menurut gua apa benar-benar diseleksi nggak sih? Ini masih jadi tanda tanya gua. Bukan gini. Kalau menurut gua, karena gua kan lihat ya apa proses pelatnas tersebut gitu loh. Jadi penilaian itu tidak hanya di Andrew Clover. Jadi tim itu berembuk dan gua tahu persis keputusan itu diambil last minute dan memang sudah benar-benar melalui proses gitu di mana ya kita omongin sekarang kan Bagas ya. Nah itu benar-benar mereka juga udah berkali-kali atau menghadapkan inilah diskusi itu benar-benar untuk memutuskan itu last minute banget. Bahkan hari pas announcement itu mereka baru nulis tuh siapa yang terpilih. Ngerti gak? Okay. Jadi itu benar-benar last minute karena gue instruksikan ke semua pelatih jangan terburu-buru. Pikirkan 2 kali ataupun 3 kali lagi lebih matang untuk siapa yang akan diberangkatkan. Karena apa? Entry by name atau apa yang didaftarkan, atlet yang didaftarkan itu tidak bisa diganti. Sama sekali untuk SEA Games. Jadi harus pikir matang-matang dan decisionnya harus dipikir. Ya sih dari coach sebelah Bang Fayat juga bilang karena PUBG Mobile itu yang paling mepet untuk pemilihannya sampai masih ada scrim terakhir lagi kata dia. Betul sekali. Salah satu nomor yang benar-benar last minute banget itu mereka kasih. Karena nama-nama jago semua. Semuanya tuh jago gitu. Jadi penilaiannya itu makanya bukan kalau kita ngomong skill kita nggak nilai dari skill doang, jujur. Karena makanya kita ada tes psikologi, terus abis itu ada interview tuh berkali-kali interview. Karena apa? Kita itu pingin melihat player yang siap, bukan hanya jago, tapi siap untuk mewakili negara untuk bertanding di SEA Games. Itu aja. Zuxi mental offline siap. Apa? Zuxi mental offline siap. Kan yang lo tahu. Kan banyak penilaian ya dan yang interview juga bukan hanya Andrew Clover dan tapi ada hal sisi juga dari tim head coach nggak tahu Zuxi itu orangnya seperti apa. Mungkin we never know. Gue lebih tahu Zuxi. We never know gitu loh. Tapi ada hal-hal yang memang gue juga nggak bisa cerita di sini gitu dan Bagas pun juga menurut gue menerima gitu. Dalam hati kecilnya enggak, Bagas lo bohong. Soalnya ada alasan lah yang memang menurut gue kan ini kan pilihan ya. Ini juga pilihan dimana lo mau fokus yang ini apa yang ini itu juga pilihan. Ya nggak? Bener sih. Kita tidak bisa memilih fokus dua-duanya gitu menurut gue nonsens lah. Pasti ada salah satu yang mendominasi, ngerti nggak? Yeah. Ada 2 pilihan, lu nggak mungkin 50-50 itu nggak mungkin, pasti nggak akan maksimal. Ya hasilnya 50-50 juga. Oke. Ya karena menurut gue ya kalau emang semuanya jago, oke lah semuanya jago. Tapi di mata gue ada 3 player yang sebenarnya udah menurun dari overall. Mungkin 2 nggak gue sebutin, tapi 1 Ryzen harus gue omongin gimana dia mestinya komit ikut PMPL menurut gue, walaupun ya alasannya fokus ke SEA Games, tapi skill juga diruncingin lagi menurut gue di PMPL. Lihat pemain-pemain yang lainnya, Potato, masih ngeruncingin lagi. Juga pemain-pemain berlabel timnas yang lainnya kayak Satar diruncingin lagi. Ryzen gue jadi tanda tanya. Waktu itu bukannya lo bikin kontrak, kalau lo mau ikut SEA Games lo harus main PMPL juga.
PMPL ID, lu ngomong gitu sama gue. Coba sih lu ngomong sama gue. Aduh, jadi sesekali gue masih gue podcastin juga nih, yang punya podcast masih gue podcastin juga. Pokoknya ya tetap sih gue tahu Ryzen tuh the best of the bestnya Razer. Gue nggak bisa bilang karena dia juara dunia di Indonesia juga. Wah gitu. Unexpected juga di Platnas dia memberikan performa yang berbeda. Itu unexpected banget gue juga karena gue nonton, gue lihat dia semuanya, gue lihat dia apa mereka latihan, banyak player yang menurut gue, kok di PMPL kemarin mainnya gini kok di Platnas bagus, dan ada juga yang sebaliknya gitu. Dan menurut gue mental juga ada ininya, ada pengaruhnya banget. Ada beberapa pemain yang memang kayak sebenarnya dia jago, menurut gue dia jago. Iya, sebenarnya bukan masalah gini loh. PUBG Mobile tuh bukan jago mas, cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan. Enggak, ini ada satu orang menurut gue jago banget. Pas di Platnas itu mungkin dia ngerasa kayak ini kan satu area nih latihan kan. Itu kan yang menurut gue mental offline-nya udah jadi ya. Contoh lah, yang pertama kali gue inget banget siapa yang gebrak meja tuh Red Face. Siapa yang, woi, bukan gitu. Smavel. Bukan. Itu pertama kali yang gebrak meja tuh Red Face di Platnas tuh sampai wah gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu itu mempengaruhi mental yang lain, ngerti lo? Itu sangat mempengaruhi. Dan itu harus dipertimbangkan. Nah, itu yang jago itu performanya jadi menurun karena ngelihat ibaratnya kan ini jadi lawan dia kan sebenarnya kan seleksi kan. Ini kan secara tidak langsung walaupun dia satu Platnas tapi ini yang lainnya aja jadi ternilai ini orang ngedrop nggak ya? Gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu. Spavel juga itu juga mental offline-nya juga jadi itu mati kau deh. Gue ingat banget kata-kata itu. Lihat di Piala Presiden kemarin di Bali. Gitu. Oke, jadi banyak pertimbangan yang detil-detilnya juga ya. Mungkin kita semua nggak tahu gitu. Nah, ini memang kan komunitas nggak lihat Platnas ini kan prosesnya sedetail itu kan, dan habis itu kayak model scrim, terus programnya ada program yang kayak TDM, terus habis itu ada yang apa tuh yang satunya TDM yang domination. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kan ada programnya banyak tuh. Pokoknya program latihannya banyak. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan komunitas ngeliat tuh. Nah, itu banyak performa dari player yang wah gila, keren lah. Maksudnya yang kita biasanya lihat di PMPL biasa aja jadi bagus. Ada juga yang bagus banget di PMPL juga di Platnas biasa aja. Cuma gitu sih Red Face, gue tau emang gimana gayanya dia untuk di offline. Tapi Indonesia butuh dia sebenarnya dari skill gitu. Cuma gimana caranya ini head coach buat coba jinakin dia. Ini yang menjadi PR menurut gue sih. Jinakinnya dalam arti apa? Ya tadi mungkin dari mental yang terlalu menggebu-gebu dan akhirnya membuat temen jadi drop. Oh enggak, ini gue tadi ngomongin soal musuhnya. Oh musuhnya? Musuhnya bukan temennya dia. Jadi musuhnya, ngerti gak lo? Jadi kayak butuh orang ini buat gertakin dia tuh justru bikin musuhnya kayak kaget gitu, ngerti ya? Kayak wah gitu. Tapi itu boleh di peraturan SEA Games? Gue rasa boleh ya. Gue sih belum lihat di technical handbook nggak boleh taunting kayak gitu ya. Masalahnya kita kayak hal yang umum lah taunting. Itu sebenarnya ekspresi kan. Maksud gue dia kan kayak itu tuh sebenarnya ekspresi. Betul, gitu. Ekspresi. Tapi kalau misalnya kita agak ada yang berlebihan kayak nunjuk-nunjuk. Oh, gue rasa itu nggak boleh. Itu masalah etika kan. Itu sebenernya etika, dan menurut gue nggak boleh untuk menjatuhkan lawan kan nggak boleh ya secara verbal ataupun ekspresi gitu. Itu kan jatuhin lawan maksudnya. Tapi kita nggak tahu nih cara kontrol emosi pemain kita. Kalau yang gue bilang tadi itu yang gue jelasin itu dia ekspresi saat dia main gitu kayak gitu. Bukan menjatuhkan lawan itu enggak. Cuma ekspresi itu kan secara tidak langsung iya sih. Lawan lihat lawan lihat gitu kan. Kan di satu area nggak mungkin orang. Terus mungkin bisa micu emosi lawan juga jadi naik dan akhirnya lawan bisa blunder sendiri. Itu emang kita perluin sih emang sebetulnya. Kayak gitu, wah itu perlu banget. Kita perlu. Dan especially buat turnamen offline itu pengaruh banget sih. Gue lihat banget pas di SEA Games 2019 di Filipina.
lu main di negara orang dengan mewakili negara itu pressure-nya luar biasa.